Bang, kemudian ini kan menjadi kendala. Ini seperti halnya juga pilkada nih, ketika pilkada dibuat serentak, tentu ada PLT-nya. Di kampung nanti seperti apa tuh kalau pemilihan serentak? Berarti kan intinya ada yang dipercepat, ada yang diperlambat sedikit untuk mengejar waktu bersama. Itu seperti apa? PLT-nya, mekanisme yang dipikirkan oleh Komisi 1 ini, apakah nanti PNS dari pemerintah yang ditunjuk atau memang orang kampung? Itu seperti itu. Sebenarnya di peraturan Mendagri sudah dijelaskan dan juga itu berlaku juga di pengalaman di daerah lain. Karena sebagian kanun ini juga kami mengadopsi juga kanun berdasarkan referensinya Mendagri dan juga PP. Selain juga kita mengakomodir kanun Aceh, kanun kearifan Aceh juga kanun nomor 4 tadi dan juga undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi tentunya di saat pemilihan legislatif tadi tentunya kita tidak bisa kita beri ada pelaksana tugas. Artinya pelaksana tugas atau pejabat sementara. Jadi artinya bahwa di sini disebutkan berdasarkan itu bahwa itu ditunjuk adalah pegawai negeri. Dari ASN. Kecamatan ya. Kecamatan dari ASN. Siapa saja yang tidak tentu teknis penunjukan itu kan berdasarkan peraturan wali kota. Tapi itu amanah juga boleh ditunjuk orang dalam kampanye pegawai negeri. Jadi harus ASN dia sifatnya. Saya pikir bahwa karena kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau seandainya misalnya lama kali pejabat, maka yang kami diskusikan kemarin dengan DPRD itu tidak memiliki kendala secara pelayanan publiknya, karena itu kan sudah ke sistem kita sekarang. Jadi saya pikir bahwa kalau ASN dia memiliki sebuah kemampuan sumber dayanya, mempunyai sebuah kemampuan secara manajerialnya dan sebagainya. Tentunya ini juga harus di saat penunjukan dari ASN ini juga. Ini kan harus betul-betul orang yang memiliki kapasitas dan juga dia memiliki kedekatan dengan masyarakat, jadi tidak ada polemik nantinya. Tapi saya pikir itu kan secara teknis bagaimana sistem penunjukannya, siapa kriterianya, apa saja itu ditentukan dalam peraturan wali kota. Dan intinya bahwa pejabat itu dari ASN. ASN ya, berarti nanti seperti apa teknis penunjukan ASN, apakah dari kecamatan, di PMG, itu diatur lebih lanjut nih Perwala. Berarti Bang, ASN ditunjuk berarti menjadi pelaksana tugas lah kemudian. Berarti mereka tidak berfokus sih pada menjadi kepala pemerintahan di kampung, tapi lebih persiapan mereka seperti itu. Persiapan untuk menuju pemilihan serentak ini ya. Dan makanya saya tanyakan kemarin kepada DPRD, apakah pelaksana tugas ini sama nggak kebijakannya dari secara politis, secara kebijakan lain dengan gaji definitif? Mereka kan sama, tidak ada hal yang membedakan. Cuma status mereka aja sebagai PLT. Jadi hak mereka itu juga kebijakan mereka atau misalnya sesuatu yang mereka sama dengan gaji definitif. Artinya kan tugas utama kita sebagai kita pahami bahwa tugas PLT ini kan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan gaji. Sampai dengan prosesnya gaji terpilih sampai dengan gaji itu dilantik. Baru dia melakukan setelah terima antara gaji pelaksana tugas dan gaji definitif. Dari pandangan Bang Musradi mungkin sebagai ketua Komisi 1 melihat seperti ini kan berarti emang sudah diatur dalam aturan, tapi kan biasa ada dua pilihan. Bisa saja pejabat di kampung, warga setempat yang dan pilihan kedua kan ASN. ASN itu nanti kan bisa jadi memang bukan warga kampung itu kan. Itu kalau menurut Bang Musradi berpengaruh nggak atau lebih berdampak kemana? Kami pikir karena kan gaji ini kan jabatan politis. Artinya kenapa saya katakan gaji jabatan politis? Karena dia dipilih secara demokrasi. Ya kan itu nggak bisa kita pungkiri. Tentunya itu dijelaskan juga di dalam peraturan Kemendes bahwa dia kan ada perangkat struktural di bawahnya. Tentunya ada KAUR, ada sekdes dan juga ada kepala dusun. Jadi sebenarnya yang mengeksekusi kegiatan kecil ini kan pembantu kecilnya struktur di bawahnya. Tapi tentunya bahwa kalau seandainya bicara tentang PLT ini tadi artinya bahwa di samping juga mungkin kita memiliki sebuah kriteria kearifan lokalnya, tentunya jabatan politik ini, jabatan Pak Kecil ini kan cuma dia menerapkan aturan-aturan yang ada. Tentunya kearifan lokal itu kan sangat penting bahwa dia komunikatif. Karena saya pikir bahwa tanpa ada komunikatif di antara struktur yang ada di kecil ini kan akan jadi masalah. Tapi kalau mereka kooperatif, mereka komunikatif, mereka saling berbagi tugas, mereka saling menyelesaikan sesuatu persoalan, tapi tidak ada masalah. Karena kan sama juga, karena tingkat pemerintahan kampung itu
diatur itu dalam Kanun 1 tahun 2019 tentang sistem pemerintahan kampung yang Banda Aceh. Tentunya peran kan ada juga itu peran Tuhape. Tuhape kan sebagai legislatornya di bawah. Artinya semua perencanaan itu kan dibuat bersama-sama walaupun statusnya PLT. Tapi kan semua kebijakan itu kan dieksekusi oleh, itu tidak ada masalah karena apa namanya, kalau Aceh ini kan sudah open dia. Ya, sudah lebih terbuka ya. Terbuka tentang semua dan juga Penerimaan terhadap orang itu tidak mesti harusnya. dan ada aturan saya dengar apa menjadi kecil itu bisa di daerah lain masuk bisa seperti itu. bisa di antar kampung itu ada di peraturan, tapi kita di Aceh mungkin belum karena apa itu aturan Mendagri. Tapi kita belum memperlakukan. Berarti ke depan ada seperti itu. Mungkin tapi kalau di Aceh sulit terpilih nih saudara lu. Jadi masyarakat aja ya Pak, kalau ada awak adro pengen orang lain. Jadi pemilihan kecil mungkin ini kanunnya sudah mau selesai, sudah tahap finishing, dan mungkin pemilihannya bisa dilaksanakan untuk pertama kalinya gelombang 1 itu mungkin Desember. Jadi nanti pemilihan serentak. Mungkin pemilihan serentak ini yang lebih tertib administrasi, lebih efisien, dan pelantikannya juga nanti lebih semarak lah yang paling ini ya. Jadi lebih baik Bang Musliadi, mungkin hari kita tadi sudah bahas cukup banyak tentang e-voting dan pemilihan kecil. Di komisi 1 kan tadi seperti kata Bang Musliadi di awal kan ada 2 kanun pemilihan kecil dan kanun mukim. Saya ingin tanya kanun mukim nih. Kanun mukim ini kan dibahas apa sih yang menjadi substansi paling penting dari mukim ini? Kadang-kadang mukim ini perannya besar, tapi di masyarakat juga seperti terlupakan ya, ada dan tiada, yang mereka jarang muncul ya itu. Ya sebenarnya kalau kanun mukim itu sebenarnya Banda Aceh ini yang terakhir di 23 kabupaten kota. Oh yang terakhir. Jadi ini masalah besar sebenarnya. Jadi temuan sebenarnya. Jadi kemarin hasil verifikasi kami ke kantor gubernur dan juga diverifikasi oleh Kabid salah satu di TPNG bahwa mereka sekarang banyak teguran dari temuan bahwa di Banda Aceh belum ada kanun mukim, dan insya Allah di tahun 2020 ini yang mungkin kanun mukim ini sebenarnya sudah lama sekali di Banda Aceh itu sudah pengajuannya ke DPR tahun 2008. Oh sudah lama sekali. Jadi kami di saat kami masuk ke DPR kami juga mempertanyakan ada apa ini sebenarnya, kenapa kanun mukim ini tidak terrealisasi karena tidak dibahas. Kami tidak mau tahu masalah itu, tapi yang paling penting bahwa di masa periodisasi kami di Komisi 1 ini kami berkomitmen bersama bahwa kanun mukim harus selesai. Jadi artinya bahwa hasil panjang diskusi itu, dan kami mungkin seperti awal saya sampaikan juga tadi, tahapan-tahapan itu kami lakukan semua. Jadi apa yang jadi menarik di kanun kita sekarang, di kanun tentang mukim di Banda Aceh? Yang pertama seperti awal bahwa saya sampaikan tentang mukim kita ini ada 18 mukim yang tersebar di 9 kecamatan. Berapa 18 mukim tersebar di 9 kecamatan. Jadi artinya bahwa peran mereka itu sangat signifikan karena diatur di dalam undang-undang PA bahwa disampaikan bahwa pemerintah Aceh itu memiliki pemerintahan kabupaten kota. Pemilihan kabupaten kota itu memiliki pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan itu memiliki pemerintahan kampung. Memiliki pemerintahan mukim yang membawahi beberapa kampung. Jadi substansinya adalah mukim ini sebagai lembaga pemerintah juga sebagai lembaga adat. Dua substansi itu. Jadi hari ini mungkin peran-peran fungsi itulah tidak menjadi sebuah referensi mendasar terhadap pemerintahan mukim itu. Hari ini mungkin di Banda Aceh alhamdulillah sudah ada semua ilmu mukim, tetapi secara strukturalnya tidak ada, belum ada, belum tersusun karena mereka belum memiliki sebuah regulasi untuk menyusun sebuah secara struktural, secara organisasi sendiri. Dan alhamdulillah ke depan kita sudah legalkan adalah mulai ilmu mukim, mulai sekretaris mukim, setelah itu mulai ilmu cik mukim dan tuaku mukim. Jadi keempat itu dilegalitaskan oleh kanun ini, dan dia diberikan sebuah peran-peran yang luar biasa, baik peran secara lembaga pemerintahan dan juga secara adat, dan mereka dibiayai menggunakan APBK. Nah, tentunya peran-peran yang diberikan tinggal saja nanti ada hal secara teknis itu diatur oleh peraturan wali kota penerapan itu, dan tentunya bagaimana mekanisme pemilihan ilmu mukim, pemilihan sekretaris mukim, pemilihan ilmu cik mukim, tuaku mukim itu diatur khusus dengan catatan karena seperti
Sekretaris Mukim salah satunya adalah dia bisa jadi dari PNS dan non PNS. Oh, Jadi itu kan artinya kenapa kami mencoba melakukan alternatif seperti itu. Kalau dari PNS tentunya akan menjadi jembatan terhadap bagaimana mengadvokasi seluruh program-program dari kita Mukim, dan kami berikan juga Tuhan Pemukim juga bisa menyusul sang Mukim. Dan juga Imam Mukim itu dipilih dengan beberapa kampung, dan juga masjid jami itu ditentukan oleh Mukim yang membawahi beberapa kampung di situ juga. masjid kecamatannya. Jadi artinya itu mendasar, walaupun nanti secara teknis, secara rinci nanti diatur melalui peraturan wali kota. Dan kami yakin bahwa hasil kami diskusi dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh, bahwa Banda Aceh juga merupakan walaupun terakhir, mereka sampaikan bahwa Kanun Mukim kita yang terbaik di seluruh Aceh. Jadi walaupun terlambat kita, tapi terbaik, karena saya pikir eksesnya kalau mengkomodir ya. Nah, saya pikir panjang sekali hasil diskusi kami, pertemuan-pertemuan kami akhirnya mengakomodir ke semua asumsi-asumsi daripada proses aspirasi daripada Mukim, sehingga tergampung di dalam sebuah regulasi yaitu Kanun Mukim. Dan alhamdulillah mungkin ini akan kita baringkan dengan paripurnanya dengan yang serentak melalui voting. Oke, Bang, mungkin sebelum saya tutup sedikit nih Bang, selaku yang membidangi Syederalun Komisi 1 ini memang komisi yang membidangi pemerintahan, termasuk kampung dan hukum. Mungkin selama ini kan Syederalun semua juga paling sudah tahu lah Mukim itu ada. Tapi kadang-kadang banyak masyarakat tidak tahu nih tentang Mukim. Mungkin sedikit Bang penjelasan seperti apa sih real di lapangan itu Mukim itu berperan, asal bidang apa saja yang mungkin real ini apa, misalnya olahraga atau seperti apa itu. Ya, sebenarnya di Kanun Mukim ini kita menghasilkan 14 bab dan 45 pasal. Itu di kanun ini, dan saya sampaikan bahwa ada 14 bab dan 15 pasal yang terakomodir di dalam kanun tentang Mukim sendiri. Mulai juga kita sebutkan di bab secara umum saja bahwa ada di situ kedudukan dan wewenang Mukim, pemerintah Mukim, Tuapen Mukim, lembaga adat Mukim, wilayah Mukim, ibu kota Mukim. Setelah itu ada pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim, resam Mukim, kerjasama antar Mukim, harta kekayaan dan pendapatan Mukim, anggaran Mukim, pembinaan dan pengawasan Mukim. Ini saya pikir kalau substansi pasal ini secara rinci nanti bisa diakses, saya pikir substansinya di webnya DPRK. Jadi sebenarnya wewenangnya sangat luar biasa diberikan dalam Mukim ini. Tentunya harapan kami bahwa dengan lahirnya Kanun Mukim ini, peran-peran dan fungsi pada Mukim ini juga harus difungsikan, karena saya pikir sesuatunya dulunya kita kan Mukim ini juga warisan leluhur. Ya, Mukim ini sempat kuat di era 70-an ya. Kita pun dulu kalau Mukim itu datang, kita sambil duduk kita bisa berdiri untuk penghormatan kepada beliau kan. Jadi artinya ini kan harus kita kembalikan kearifan lokal Aceh yang hari ini mungkin bukan tidak kita naifkan, tapi hari ini bagaimana kearifan lokal itu akan menjadi sebuah harapan kita, sehingga struktur pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan yang sebagaimana saya sampaikan juga sebagai selain Mukim di lembaga adat juga lembaga pemerintah. Artinya bahwa fungsi-fungsi adat juga harus dikembalikan dengan adanya kehadiran Kanun Mukim itu sendiri. Berarti Mukim ini mungkin kalau di tingkat tingginya Wali Nanggro ya. Wali Nanggro. Jadi dia lebih banyak berperan penyelesaian sengketa kampung juga. Seperti itu juga peran Mukim juga ada. Sebenarnya kita sebutkan di kanun itu bahwa dia walaupun satu kebijakan kan ada di gajinya, tapi artinya bahwa pelibatan Mukim juga di dalam RAPBK juga pelibatan Mukim juga ada. Apakah sebagai saran RAPBG juga ada, apakah sebagai memberi saran, dan juga penyelesaian konflik sampai dengan tanpa batas dan sebagainya. Semua itu diberikan peran karena selama ini Mukim kan tidak diberikan peran seperti itu. Jadi artinya walaupun perannya bukan secara politis, tapi perannya secara memberikan ide atau gagasan sehingga sesuatu permasalahan yang ada di kampung itu mudah selesai. Jadi sebagaimana saya sampaikan juga bahwa Mukim itu kalau di Banda Aceh ini membawahi beberapa Mukim, minimal 6 kampung kita di Banda Aceh ini. Dan ada yang banyak. Jadi tentunya bahwa tanggung jawabnya lebih besar dan juga dengan hadirnya
mukim ini, maka bisa membantu percepatan permasalahan di tingkat mustika kecamatan yang ada di Banda Aceh. Karena juga Banda Aceh sendiri juga banyak masalah di kampung, masalah keretakan gara-gara perangkat seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak ada yang menyelesaikan ya ketika perangkat kampung berseteru dan juga tapal batas mungkin. Baik, Saudara Lun, sudah hampir 1 jam pertemuan kita hari ini. Kita sudah membahas tentang e-voting, pemilihan kecil serentak hingga mungkin sedikit saya rangkum sekali lagi pernyataan dari Ketua Komisi 1 DPRK Banda Aceh, Dr. Musliadi Aswad tadi, bahwa Banda Aceh ini e-voting ini saat ini sudah masuk dalam kanun pemilihan kecil serentak, dan juga pelaksanaan mungkin dari segi masyarakat, dari segi pemerintah Banda Aceh dan pendukung aplikasi itu sudah siap. Dan mungkin kendalanya nanti ada sedikit berbeda substansi redaksi dengan kanun Aceh, dan itu mungkin akan menjadi PR bagi DPRK Banda Aceh saat berkonsultasi dengan pemerintah Aceh nanti ke depan. Sedangkan soal pemilihan kecil serentak ini kemungkinan besar memang sudah jadi, tidak ada tarik ulur lagi ya, hanya menunggu paripurna. Jadi ketika pun nanti e-voting ini paripurna untuk pemilihan kecil serentak juga akan dilaksanakan, dan mungkin paling direncanakan Desember 2021 Banda Aceh mungkin akan bisa melaksanakan pemilihan kecil serentak. Kemudian juga ada mungkin yang kanun lain berbeda, kanun yang berbeda yang nanti akan mengatur tentang wewenang mukim. Mungkin Saudara Lun perlu diketahui, selama ini kan mukim itu populer, kita semua tahu ada mukim, tapi masyarakat ini banyak tidak tahu perannya, dan mungkin kurang muncul mukim ini di masyarakat, selain hanya muncul ke acara-acara saja. Jadi dalam peranan tugasnya mungkin kurang tampak. Mungkin dengan ada kanun ini mungkin memiliki anggaran yang cukup, mungkin nanti perannya dia akan lebih eksis dan lebih ada di dalam hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin Bang Musliadi, sebelum saya tutup, terima kasih atas penjelasan, mungkin sedikit closing statement tentang e-voting, tentang yang apa sih teman-teman? Ya, yang pertama sekali bahwa kita apresiasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh dalam ini, wali kota dan wakil wali kota serta tim OPD yang menjadi mitra kerja Komisi 1 yang saya pikir perjuangan luar biasa tanpa lelah untuk menghasilkan sebuah regulasi berupa kanun yang ada di Kota Banda Aceh, yang hari ini menjadi sebuah kanun inisiatif Pemko dan juga kanun inisiatif DPR. Dan alhamdulillah dengan beberapa perjalanan yang sangat luar biasa hasil diskusi kita ini juga kita menghasilkan beberapa regulasi itu sendiri, yaitu kanun permintaan mukim yang insya Allah akan kita paripurnakan dalam waktu dekat ini, dan juga kanun e-voting pemilihan serentak yang mungkin butuh lagi konsultasi kita atau fasilitasi kita dengan gubernur. Tentunya ini kanun yang kita hasilkan ini adalah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap permasalahan yang terjadi, dan juga artinya bahwa kami berharap bahwa dukungan masyarakat dan juga semua stakeholder agar semua yang dihasilkan, produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRK Kota Banda Aceh dalam hal ini fungsi legislasi, kami berharap bahwa diberikan masukan-masukan yang konstruktif di semua, sehingga apa yang hasilkan kita tidak lagi menjadi persoalan-persoalan di lapangan. Dan tentunya yang terakhir bahwa sekali lagi terima kasih kepada seluruh kru Komisi 1 yang luar biasa. Saya pikir tanpa mengelola kawan-kawan terus walaupun di dalam COVID-19 pandemi ya, walaupun di COVID-19 ini mereka tetap aktif di dalam mencoba membahas kebersamaan ini sendiri. Saya pikir itu Pak Nasir. Terima kasih banyak sahabat lu semua. Kami akhiri, bila bisa bihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Musliadi sudah berbincang-bincang dengan kita. Jadi demikian saudara pertemuan kita dalam Serambi Podcast dengan tema Banda Aceh menuju pemilihan kecil serentak secara e-voting. Kita berharap apa yang sudah dilakukan sejak awal tahun lalu oleh DPRK Banda Aceh, 2 kanun ini bisa terrealisasi. Ya, kita berharap semua yang diperjuangkan ini bisa terrealisasi seperti tujuannya, walaupun nanti ada kendala, tapi itulah menjadi PR bagi DPRK Banda Aceh, khususnya Komisi 1
untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan adanya 2 kanun ini, tata kelola pemerintahan tingkat kampung kita lebih baik, lebih transparan, dan juga penggunaan segalanya ini lebih untuk membangun lah, karena semakin hari tentu semua kanun ini dibuat untuk memperbaiki ya kualitas pemerintahan kita. Baik, demikian Saudara pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bang Muzadi. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di lain waktu. Saudara, kita akan bertemu lagi di Serambi Podcast dengan tema-tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.